adalah museum nasional, atau biasa disebut juga sebagai Museum Gajah. Tempat ini menampilkan artefak penting seperti arca, keramik kuno, naskah, serta benda-benda kebudayaan tradisional. Setelah kita memasuki Museum Nasional, terdapat banyak arca yang tujuan utamanya sebagai media keagamaan, seperti perwujudan dewa-dewi atau tokoh suci dalam agama Hindu atau Buddha. Arca Amoghapasa adalah perwujudan Lokeswara yang merupakan hadiah dari Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari di Jawa kepada Raja Melayu dan Mas Raya. Arca ini menggambarkan Buddha Bhairawa yang juga mempresentasikan Dewa Siwa dalam wujud yang menyeramkan atau marah. Arca Bhairawa adalah manifestasi menakutkan dari Dewa Siwa. Sosok ini digambarkan berdiri di atas mayat dan singgasana yang terbuat dari tengkorak manusia memegang mangkuk dan pisau. Prasasti Ancuk Ladang, sebuah piagam batu bersejarah dari era Kerajaan Medang Mataram kuno periode Jawa Timur. Prasasti Telaga Batu adalah salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisi sumpah yang tegas terhadap siapapun yang melakukan kejahatan di dalam kedatuan Sriwijaya. Hexaprotodon adalah genus kuda Nil purba yang diketahui dari fosil-fosil yang ditemukan di Asia dan mungkin juga di Afrika dan Eropa. Bubalus paleokerbau adalah salah satu kerbau purba yang pernah hidup di Jawa. Gambar ini berisi Pseudodon trinel, kapak pemetak, dan kapak pembelah. Homo erectus berarti manusia tegak. Dalam bahasa Latin mengacu pada kemampuan mereka untuk berdiri dan berjalan tegak. Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yang dipamerkan di Museum Nasional. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup antara 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu pada era Pleistocene. Setelah dari Museum Nasional, kita beranjak untuk mengunjungi Museum Prasasti yang lokasinya tidak berjauhan. Untuk ke sana kita berjalan kaki. Ini adalah sebuah tiang besi yang di puncaknya terdapat sebuah lonceng. Lonceng ini digunakan untuk menandai waktu kebaktian atau pemakaman. Makam megah bergaya klasik dengan 2 patung singa penjaga di Museum Taman Prasasti ini umumnya diyakini sebagai nisan dari Johanna Catherine Coats, istri dari Mayor J.H. van Busekes. Makam ini adalah makam milik Adam Carroll Callens. Beliau adalah kepala gereja Katolik untuk wilayah Batavia dan sekitarnya pada masa Hindia Belanda. Patung ini adalah patung wanita menangis atau The Caring Lady. Menurut legenda, patung ini merupakan nisan untuk seorang wanita Belanda yang bunuh diri, dikarenakan tidak tahan menahan duka setelah suaminya meninggal akibat penyakit malaria tak lama setelah pernikahan mereka. Prasasti batu besar dengan tulisan aksara Tiongkok di tengah latar Museum Taman Prasasti di Jakarta. Dalam prasasti ini tertulis mengenai pertempuran Lewiliang. Makam Kapten Jas adalah satu-satunya makam di Museum Taman Prasasti yang diyakini masih menyimpan jasad di dalamnya. Sementara jenazah lain telah direlokasi saat area tersebut diubah menjadi museum pada tahun 1977. Makam ini secara historis dianggap keramat oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan sering diziarahi untuk mencari kesembuhan atau keberuntungan.
Ada juga beberapa bentuk makam yang lain seperti patung atau makam berbentuk gorden atau tirai. Namanya nisan dengan ornamen tirai, curtain atau drapery motif. Artinya, tirai yang terukir pada marmer sering melambangkan perbatasan antara kehidupan dan kematian, atau tirai yang menutup panggung kehidupan. Ini mempresentasikan akhir dari kehidupan duniawi dan misteri di balik kematian. Yang kedua, bentuk tugu atau obelisik. Nama obelisik atau tugu peringatan. Artinya bentuk obelisik yang menjulang tinggi melambangkan keabadian, ingatan yang kekal, dan pencapaian orang yang dimakamkan. Bentuk ini sering digunakan untuk menandai makam tokoh penting atau terhormat. Yang ketiga, ada patung berbentuk peri atau malaikat. Nama patung malaikat atau angel statue atau figur wanita bersayap. Artinya, patung malaikat merupakan simbol umum dalam pemakaman Kristen, melambangkan penjaga makam, pemandu jiwa ke surga, atau perwujudan kesucian dan kedamaian. Yang keempat, ada patung wanita sedang berlutut. Namanya patung si cantik menangis atau The Crying Lady, atau figur wanita yang berduka. Patung ini menggambarkan kesedihan dan duka cita dan rasa kehilangan yang mendalam dari orang-orang yang ditinggalkan. Figur ini biasanya menunjukkan ekspresi emosional yang kuat, menjadi representasi visual dari ratapan dan rasa pilu akibat kematian seseorang yang disayangnya. Johann Jacob Pierre adalah seorang mayor jenderal Belanda yang dihormati atas pengabdian militernya dalam peperangan pada masa kolonial. Monumen ini didirikan oleh kerajaan Belanda untuk mengenang jasa-jasanya. Makam J.J. Pierre merujuk pada salah satu makam di Museum Taman Prasasti di Jakarta yang merupakan kompleks pemakaman modern tertua di Jakarta dan dulunya dikenal sebagai pemakaman Belanda Kerkhof Laan. Makam ini adalah contoh nisan monumental yang menjadi bagian dari koleksi museum tersebut, yang menampilkan warisan sejarah kolonial dan berfungsi sebagai objek edukasi sejarah bagi generasi yang akan datang.